Halo, selamat datang kembali di The Deep Dive. Hari ini kita punya topik yang rasanya pas banget ya, apalagi kalau semangat tahun baru masih membara. Tantangan 90 hari. Anda udah membagikan setumpuk sumber yang menarik soal ini. Kita semua tahu idenya populer, tapi jujur aja deh, berapa banyak dari kita yang mulai dengan semangat 45, tahu-tahu hilang di minggu ketiga. Nah, misi kita hari ini simple aja. Kita akan bedah semua sumber ini, kita coba rangkum jadi semacam cheat sheet buat Anda yang mau berhasil. Ada satu kutipan di awal dari salah satu materi yang menurut saya langsung kena. Bunyinya, jika Anda mengejar dua kelinci, Anda akan kehilangan keduanya. Fokus ya kuncinya. Tepat. Dan kutipan itu jadi pembuka yang sempurna. Untuk mempermudah kita membedahnya, kita akan urutkan pembahasannya secara kronologis, mengikuti alur yang disarankan banyak sumber Anda. Kita bagi jadi 3 babak utama gitu. Babak pertama, itu fase persiapan. Semua yang harus Anda lakukan sebelum hari pertama dimulai. Ini fondasinya. Oke, fondasi dulu. Terus babak kedua, fase eksekusi. Strategi untuk, bertahan dan tetap waras selama 90 hari itu. Dan terakhir, yang sering banget dilupakan, fase refleksi dan kelanjutan. Intinya, setelah 90 hari selesai, terus gimana? Biar hasil kerja keras kita nggak hilang gitu aja. Oke, ini terdengar seperti rencana yang solid. Mari kita mulai dari yang paling awal, fase persiapan. Ada satu hal yang tampaknya disepakati oleh hampir semua sumber yang kita lihat, yaitu pilih satu fokus utama. Kenapa ini penting banget sih? Rasanya kan menggoda ya, mau langsung ubah semuanya. Lebih bugar, belajar coding, mulai bisnis sampingan, semuanya sekaligus. Godaan itu nyata. Banget. Tapi sumber-sumber ini kompak bilang itu jebakan. Secara psikologis, kemauan atau willpower kita itu sumber daya yang terbatas. Kalau Anda coba membaginya ke 3 atau 4 tujuan besar, setiap tujuan cuma akan dapat sisa-sisa energi. Jadi energinya terpecah ya? Betul. Hasilnya, nggak ada yang benar-benar maju secara signifikan. Dan akhirnya, frustrasi lalu menyerah. Jadi, memilih satu area, apakah itu kebugaran, keahlian, atau bisnis, itu bukan membatasi diri, justru memberi diri Anda peluang terbaik untuk berhasil. Masuk akal. Jadi setelah kita punya satu fokus, katakanlah kebugaran, langkah selanjutnya apa? Banyak sumber menyebut soal kerangka kerja SMART. Specific, measurable, achievable, relevant, time-bound. Ini kan kerangka yang populer ya, tapi bisa kita beri contoh konkret perbedaannya? Tentu. Perbedaannya itu fundamental. Tujuan yang samar seperti saya mau lebih bugar itu nggak bisa diukur. Nggak ada arahnya. Otak kita jadi bingung harus ngapain kan? Nah, kerangka SMART ini memaksa kita untuk membuatnya jadi konkret. Jadi alih-alih lebih bugar, tujuannya menjadi saya akan berolahraga kardio selama 45 menit 5 kali seminggu dan latihan beban 2 kali seminggu selama 90 hari ke depan. Wah, jauh lebih jelas. Lihat bedanya. Jelas, terukur, dan Anda tahu persis apa yang harus dilakukan setiap hari. Jauh lebih jelas. Tapi melihat tujuan berolahraga 5 kali seminggu selama 90 hari, itu rasanya masih agak berat ya. Kayak mau mendaki gunung yang tinggi banget gitu. Nah, itu dia. Dan hampir semua sumber mengantisipasi perasaan itu. Solusinya adalah memecah gunung itu jadi bukit-bukit kecil. Jangan cuma fokus pada target di hari ke-90. Pecah jadi target bulanan, lalu mingguan. Salah satu sumber bahkan memberi saran yang sangat praktis. Rencanakan 30 hari pertama secara super detail. Oh, 30 hari pertama ya? Kenapa? Kenapa? Karena 30 hari pertama adalah soal membangun momentum. Kalau Anda berhasil melewati bulan pertama, kepercayaan diri Anda meningkat drastis, dan kebiasaannya mulai terbentuk. Oke, jadi kita udah punya satu fokus, tujuan yang SMART, dan rencana yang dipecah-pecah. Secara teknis, ini udah lengkap. Tapi saya penasaran, apa punya rencana yang super spesifik aja udah cukup? Rasanya ada sesuatu yang hilang, semacam bahan bakarnya, Jita. Pertanyaan bagus sekali. Dan beberapa sumber Anda menjawab itu dengan sangat telak. Mereka bilang, di balik semua tujuan teknis itu, harus ada fondasi emosional, yaitu mengapanya. Kenapa Anda mau melakukan ini? Mengapanya? Betul. Jawabannya nggak boleh sekedar karena kelihatannya keren. Mengapa Anda harus terhubung dengan nilai-nilai inti Anda? Mungkin ingin lebih bugar, itu karena Anda ingin punya energi untuk bermain dengan anak-anak Anda sampai mereka dewasa.
Atau belajar skill baru, karena Anda ingin memberi keamanan finansial untuk keluarga. Mengapa yang dalam inilah yang akan Anda pegang saat motivasi mulai goyah di minggu keempat? Jadi tanpa itu, Tanpa itu, rencana SMART sebagus apapun cuma akan jadi daftar tugas yang membosankan. saya suka itu. Jadi apanya itu adalah peta dan mengapanya adalah bensin di tangki. Keduanya harus ada. Setelah itu ada lagi persiapan lain yang perlu dilakukan sebelum hari H. Ada dua lagi yang sangat krusial. Pertama, siapkan lingkungan Anda. Ini bukan soal tekad, ini soal desain. Sumber-sumber menyarankan kita untuk proaktif. Kalau tujuannya makan sehat ya, jangan simpan es krim di kulkas. Iya. Bersihkan dapur dari godaan. Persis. Kalau tujuannya mau lebih sering membaca, letakkan buku di samping tempat tidur, bukan ponsel. Intinya, bikin hal yang baik jadi mudah dilakukan, dan hal yang buruk jadi sulit dilakukan. Benar. Jangan mengandalkan tekad semata yang bisa naik turun. Dan yang kedua? Ini langkah yang menurut saya paling jenius dan sering banget dilewatkan. Rencanakan rintangan. Coba duduk sejenak dan pikirkan, apa yang kemungkinan besar akan menggagalkan saya? Oh, menarik. Seperti? Jadwal kerja yang tiba-tiba padat, ajakan teman di akhir pekan, hujan deras yang bikin malas olahraga. Setelah mengidentifikasi musuh-musuh potensial ini, buatlah rencana jika maka atau if-then plans. Contohnya, jika saya pulang kerja dan merasa sangat lelah untuk pergi ke gym, maka saya akan langsung ganti baju olahraga dan jalan kaki 10 menit di sekitar rumah. Dengan punya rencana cadangan seperti ini, Anda nggak perlu lagi berpikir saat momen kritis itu datang. Keputusannya sudah dibuat sebelumnya. Wah, itu mengubah permainan. Jadi kita nggak cuma berharap jalanan akan mulus, tapi kita udah siapkan ban serep kalau ada lubang. Oke, fondasinya sudah sangat kokoh. Tapi merencanakan itu satu hal, menjalaninya setiap hari selama 3 bulan itu hal lain. Mari kita masuk ke fase eksekusi. Apa temuan utama dari sumber-sumber ini tentang bagaimana cara bertahan? Benang merah terkuat di fase ini adalah satu kalimat, konsistensi di atas kesempurnaan. Semua orang akan mengalami hari yang buruk. Akan ada hari di mana Anda nggak bisa melakukan sesi olahraga 100% sempurna. Kuncinya adalah, jangan biarkan satu hari buruk merusak seluruh proses. Di sini ada satu aturan praktis dari salah satu sumber yang saya suka banget, aturan tanpa hari nol. No zero days rule. Konsepnya sederhana tapi kuat banget. Tepat. Artinya, sesibuk atau seburuk apapun hari Anda, lakukan sesuatu yang berhubungan dengan tujuan Anda, sekecil apapun. Nggak sempat olahraga 1 jam, lakukan 10 push-up. Nggak sempat nulis 1000 kata, tulis 1 paragraf. Tujuannya bukan soal hasil hari itu, tapi soal menjaga rantai konsistensi biar nggak putus. Momentum adalah segalanya. Ini sejalan dengan ide tentang non-negotiables harian. Tentukan 2 atau 3 hal super kecil yang wajib dilakukan setiap hari, apapun yang terjadi. Lalu ada satu lagi yang ditekankan hampir semua sumber, lacak kemajuan Anda. Kenapa ya? Melihat deretan tanda silang di kalender itu bisa sekuat itu efeknya. Karena itu memberikan bukti visual bahwa Anda menepati janji pada diri sendiri. Otak kita suka sekali dengan bukti kemajuan. Setiap kali Anda memberi tanda centang di jurnal atau aplikasi, ada sedikit pelepasan dopamin, hormon penghargaan. Deretan tanda centang itu membangun identitas baru. Anda bukan lagi orang yang mencoba, tapi orang yang melakukannya secara konsisten. persis, dan ini menghubungkan kita ke sains di baliknya. Nah, ini dia. Apa kata sains tentang berapa lama kita butuh waktu untuk membentuk kebiasaan? Ada yang bilang 21 hari. Aturan 21 hari itu mitos yang sudah agak usang sebetulnya. Penelitian yang lebih baru, seperti yang dikutip salah satu sumber Anda, menunjukkan bahwa rata-rata dibutuhkan sekitar 66 hari agar sebuah perilaku baru menjadi otomatis. Tentu bervariasi tergantung orang dan tingkat kesulitannya. Mengetahui angka ini penting untuk mengatur ekspektasi. Jangan berharap semuanya akan terasa mudah setelah 3 minggu. Ini maraton, bukan sprint. Oke, 66 hari. Itu patokan yang lebih realistis. Ini membawa saya ke sebuah ide lain yang menurut saya sangat cerdas dari salah satu sumber. Lacak input bukan hanya hasil. Bisa dijelaskan lebih lanjut? Rasanya ini penting. Ini pergeseran pola pikir yang sangat besar. Anda nggak bisa 100% mengontrol hasil. Misalnya, Anda nggak bisa mengontrol angka di timbangan setiap pagi karena itu dipengaruhi retensi air, hormon, dan banyak faktor lain. Kalau Anda hanya fokus pada hasil yang nggak bisa Anda kendalikan, Anda akan gampang frustrasi.
Sebaliknya, Anda bisa 100% mengontrol input atau usaha Anda. Usaha kita sendiri. Betul, Anda bisa mengontrol apakah Anda berolahraga 30 menit hari ini atau tidak makan gula hari ini. Fokus pada apa yang bisa Anda kendalikan. Centang kotaknya jika Anda sudah melakukan usahanya. Hasilnya akan mengikuti dengan sendirinya. Ini melegakan sekali mendengarnya. Karena berarti kita bisa merasa berhasil setiap hari hanya dengan melakukan apa yang kita rencanakan, terlepas dari hasilnya. Nah, bagaimana dengan motivasi? Pasti ada momen di mana semangat itu anjlok. Hangat di sekitar hari ke-20 hingga ke-40. Disinilah euforia awal biasanya memudar, tapi kebiasaannya belum sepenuhnya otomatis. Rutinitas mulai terasa. Ya, rutin dan membosankan. Ini penting sekali untuk diketahui. Karena saya yakin banyak yang merasa, termasuk saya dulu, kalau di minggu ketiga semangat mulai kendor, itu artinya, saya memang nggak punya disiplin. Padahal itu ternyata bagian normal dari prosesnya ya. Tepat sekali. Itu bukan tanda kegagalan, itu adalah bagian dari kurva adaptasi. Mengetahui bahwa palung ini akan datang, membuat Anda bisa bersiap. Inilah saatnya untuk mengaktifkan sistem pendukung Anda. Hubungi teman yang menjadi mitra akuntabilitas Anda, baca kembali mengapa Anda yang sudah Anda tulis di awal. Ini adalah ujian sebenarnya dari persiapan yang sudah Anda lakukan. Bicara soal sistem pendukung, ini ditekankan oleh semua sumber tanpa kecuali. Pentingnya punya akuntabilitas. Kenapa berbagi tujuan dengan orang lain bisa begitu efektif? Karena itu menambahkan lapisan tekanan sosial yang positif. Saat hanya Anda yang tahu, gampang banget untuk bernegosiasi dengan diri sendiri dan menyerah. Tapi kalau Anda tahu teman Anda akan bertanya, gimana sesi lari pagimu tadi di hari Jumat? Kemungkinan Anda untuk benar-benar melakukannya meningkat drastis. Bisa teman, keluarga, mentor, atau bahkan komunitas online. Selain dukungan dari luar, ada juga dukungan dari dalam kan? Beberapa sumber menyoroti pentingnya istirahat dan pemulihan. Ini bukan soal menyiksa diri. Sama sekali bukan. Tantangan 90 hari tanpa istirahat yang cukup adalah resep untuk burnout. Tidur berkualitas, nutrisi yang baik, dan hari istirahat yang memang sudah dijadwalkan, itu bukan tanda kelemahan. Itu adalah strategi cerdas untuk menjaga energi dan daya tahan mental Anda dalam jangka panjang. Anggap saja seperti pit stop dalam balapan Formula One. Dan yang terakhir di fase eksekusi ini, yang juga terasa menyenangkan, rayakan kemenangan-kemenangan kecil. Jangan menunggu sampai hari ke-90. Betul. Perayaan kecil ini seperti titik-titik air di tengah padang gurun. Berhasil konsisten seminggu penuh, traktir diri Anda dengan kopi enak. Mencapai rekor pribadi baru, luangkan waktu untuk melakukan hobi yang Anda suka. Penguatan positif ini menjaga semangat tetap menyala dan membuat perjalanan yang panjang terasa lebih ringan. Oke, jadi setelah berjuang dengan konsistensi, mengantisipasi penurunan motivasi, dan merayakan kemenangan kecil, katakanlah kita berhasil sampai di hari ke-90. Garis finish sudah di depan mata. Terus apa? Apakah semuanya selesai begitu saja? Nah, ini adalah jebakan terbesar kedua setelah menyerah di tengah jalan. Banyak orang berpikir hari ke-90 adalah akhir dari segalanya. Padahal, disitulah babak baru dimulai. Langkah pertama, seperti yang disarankan salah satu sumber, adalah melakukan evaluasi kinerja. Luangkan waktu untuk refleksi. Apa yang berhasil dengan baik? Strategi mana yang ternyata nggak cocok? Apa yang Anda pelajari tentang diri Anda, disiplin Anda, dan batasan Anda? Dan sebelum melangkah lebih jauh, penting juga untuk mengakui pencapaian kan? Terlepas dari hasil kan? Mutlak. Bahkan jika Anda hanya mencapai 80% dari target, Anda baru saja melewati 90 hari dengan komitmen dan disiplin. Itu adalah kemenangan besar dalam hal membangun karakter. Hargai prosesnya, bukan hanya hasilnya. Oke, setelah evaluasi dan apresiasi diri, bagaimana kita melanjutkan momentum ini? Saya khawatir dengan apa yang Anda sebut jebakan terbesar kedua. Kekhawatiran Anda sangat beralasan. Salah satu sumber menyebutnya efek jurang atau the cliff effect. Ini terjadi ketika seseorang berhenti total di hari ke-91. Semua kerja keras selama 90 hari bisa menguap dengan cepat. Untuk menghindarinya, Anda butuh rencana transisi. Sebelum hari ke-90 berakhir, Anda sudah harus berpikir, bagaimana saya akan mengintegrasikan kebiasaan ini ke dalam gaya hidup saya secara berkelanjutan. Jadi tujuannya bukan berhenti, tapi beradaptasi ke mode pemeliharaan. Tepat. Mungkin Anda nggak perlu lagi berolahraga seintensif itu. Jika selama tantangan Anda berolahraga 5 kali seminggu, mungkin di mode pemeliharaan cukup 3 kali seminggu untuk menjaga hasilnya.
Tujuannya adalah perubahan yang langgeng, bukan sekedar sprint 90 hari yang kemudian terlupakan. Jadi kalau kita tarik benang merah dari semua ini, tantangan 90 hari yang sukses itu sebenarnya bukan tentang lari cepat yang panik. Ini lebih tentang membangun sebuah sistem yang cerdas untuk perubahan diri yang berkelanjutan. Kuncinya ada di 3 pilar. Persiapan yang matang, eksekusi yang konsisten, bukan sempurna, tapi konsisten, dan refleksi yang bijaksana untuk transisi jangka panjang. Anda merangkumnya dengan sempurna. Dan kalau kita lihat dari sudut pandang yang lebih luas, ada satu ide pamungkas dari salah satu sumber tentang bagaimana proses ini bisa mengubah identitas kita. Pertanyaannya bergeser dari apa yang saya lakukan, menjadi saya menjadi siapa? Anda tidak lagi hanya seseorang yang sedang mencoba makan sehat, Anda telah menjadi seseorang yang punya gaya hidup sehat. Pergeseran identitas inilah yang membuat perubahan itu benar-benar melekat. Aku suka ide pergeseran identitas itu. Itu membuat tantangannya terasa lebih besar dari sekedar ikut-ikutan. Nah, ini jadi jembatan yang pas ke pemikiran penutup untuk pendengar kita. Tentu. Jadi, sebagai pemikiran akhir untuk Anda renungkan, sumber-sumber ini telah memberi Anda kerangka kerja yang sangat kuat untuk transformasi. Ini bukan hanya untuk satu tantangan spesifik. Pertanyaan yang lebih dalam untuk Anda bawa pulang adalah, setelah membuktikan kepada diri sendiri bahwa Anda bisa membangun sistem untuk perubahan, area mana lagi dalam hidup Anda yang selanjutnya akan Anda taklukkan dengan proses yang sama?